Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat, Depok, Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah dunia ini sebentar lagi akan tenggelam. Maka keluarlah dari bahteramu yang sekarang. Ini ada gambaran ya. Ini adalah kita, manusia. Nah, manusia ini dibatasi oleh panca indera dan akal. Tetapi di gambar ini, kapsul ini sudah menjelang tenggelam. Ya, ini barat kapsul ini menjelang tenggelam. Maka merdekakan dirimu dari penjara ini agar kau tidak tenggelam ya. Bersama akalmu, panca inderamu tenggelam di dunia ini. Segeralah keluar dari kapsul ini ya, batasan penjaramu. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Dan segeralah masuk ke bahtera yang baru yang disiapkan oleh Rasulmu yang di zaman ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum haris dan seterusnya ya. Nah, kita memang dijebak ya oleh gelombang alam bawah sadar yang dipancarkan sistemik ya. Lewat media, lewat televisi, lewat radio, lagu, film, berita dan sebagainya. Lewat internet, lewat TikTok, lewat game. Agar kau itu tenggelam ke sini ya. Memang dikerjain kita oleh sihirnya Dajjal ya. Nah, kita kembali zaman ya, seperti zamannya Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh disebut bapaknya manusia yang kedua. Bapaknya manusia yang pertama adalah Adam. Dan bapaknya manusia yang kedua adalah Nabi Nuh. Karena apa? Zaman Nabi Nuh, dunia ditenggelamkan. Dan akhirnya golongan Nabi Nuh ya, yang selamat adalah yang masuk bahteranya Nabi Nuh. Makanya kemudian peradaban mulai kembali. Makanya beliau disebut bapaknya manusia yang kedua. Ini zaman sudah demikian ya. Ini kita sudah masuk zaman injury time. Sudah zaman kritis ya. Dunia ini akan tenggelam ya. Karena apa? Semua orang sudah nggak tahu wasilah, nggak mengakui dan nggak tahu Rasul zaman ini. Agamanya cuma agama ardi, bukan samawi lagi, nggak ada sambungan dengan Allah. Dulu agama semua dari Allah ya, agama samawi ya. Tetapi karena kehilangan sambungan, maka agama samawi berubah menjadi agama ardi. Rusaknya agama samawi adalah karena hilangnya sambungan wasilah, tidak mengakui Rasul, dan tidak bisa membaca kitab Qadim. Maka agama samawi menjadi rusak, menjadi agama ardi. Dan Allah menurunkan agama Rasul ya untuk membawa perbaikan agama yang lalu yang rusak dengan membawa syariat agama baru
Karena berbeda zaman, tentu berbeda syariatnya. Tapi agama sebetulnya cuma satu. Makanya yang rusak diperbaiki. Tentu barangnya itu juga ya. Jika mesinnya rusak, maka Allah perbaiki mesinnya. Ternyata mesinnya agama samawi adalah Rasul, wasilah, dan kitab qadim. Inilah dirimu ya. Inilah gambaran dunia. Ini sudah mau tenggelam. Tenggelam oleh air ini yang akan menghanyutkanmu ya. Maka segeralah keluar dari batasan panca indera dan akalmu. Itulah penjaramu. Jangan takut gak makan ya. Jangan takut dengan masa depanmu. Jika kapalmu sudah mau tenggelam, yang terbaik yang kau pikir adalah bagaimana kau keluar dari kapal itu dalam keadaan selamat. Betul gak? Jangan sampai kapalmu tenggelam, kalau ikut tenggelam mati sia-sia. Yang muda-muda, yang masih bisa berpikir, segeralah keluar dari pekerjaan duniamu. Yang mengikat, yang gak bisa membuat kau berpikir, yang gak bisa berbakti, gak bisa bikin kau datang jamaah wirid, yang gak bisa bikin kau bisa suluk. Keluarlah dari kapalmu yang mau tenggelam itu. Mending gak makan daripada gak suluk, gak wirid jamaah. Rugi. Karena ikan di lautan pun masih bisa makan. Ikan di kolam pun masih bisa makan. Masa manusia yang berakal gak bisa makan? Itu gak logis, gak masuk akal ya. Kecuali mereka yang malas. Apalagi kau telah beriman, telah ketemu sekolah ini. Ada garansi dari Allah. Nah, ibarat burung dalam sangkar, ibarat manusia dalam penjara, dia nggak mungkin bisa mi'raj. Nah, seperti ini. Dia nggak mungkin bisa naik dimensi selama dia terpenjara oleh dunianya. Penjaramu itu apa sih? Panca inderamu dan akalmu. Harusnya kau adalah roh, bukan jasmani, bukan akal. Harusnya alammu bukan di sini. Makanya kau harus merdekakan dirimu. Bukankah kau telah dimatikan saat kau mati hakikat, saat kau baiat? Kenapa kau berbalik mengejar dunia lagi? Bukankah kau telah dibebaskan waktu itu? Kenapa kau memasuki penjaramu lagi? Demikian juga manusia. Selama kau terpenjara dengan dunia, gak mungkin kau bisa menang. Gak mungkin kau bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Gak mungkin. Jika itu akan memenjarakanmu lagi, kenapa kau malah ngikut? Kenapa kau malah dengan senang hati terpenjara dengan dunia lagi? Keluar ya. Utamakan sistem di tarekat ini. Wirid sendiri wajib. Wirid jamaah wajib. Suluk wajib, ubudiyah, sedekah, dan juga berjuang berarti berbakti. Itu kalau kau bisa wujudkan dengan pekerjaanmu, silakan. Kami himbaukan ya, himbau saja ya. Yang punya istri rewel-rewel, pegat. Yang punya pekerjaan yang nggak jelas ya, yang merintangi nggak bisa suluk atau ubudiyah, keluar saja. Kenapa logikanya? Ini pilihan. Kalau kau milih sekolah ini, kau pasti keluar dari dunia. Atau kau secara sadar kau akan keluar atau dikeluarkan dari sekolah ini. Hanyalah masalah waktu. Sekarang atau besok atau yang akan datang. Kau pasti keluar dari jalan ini. Pikiran baik-baik selama akal masih waras ya. Ingat ya, tanda-tanda dunia ini akan ketemu dengan turbulensi besar-besar sudah di pelupuk matamu. Di mana kesejahteraan orang akan menurun ya. Akan dijepit. Orang akan saling serang, saling makan ya. Karena kembali kepada insting kebinatangan. Orang kalau nggak punya uang tapi butuh makan pasti cari yang bisa dimakan. Dan dunia telah di ujung tanduk di masa injury time ya. Jadi jangan sampai ikut tenggelam dengan kapalmu. Segeralah berganti kapal yang ditawarkan oleh Rasul di zamanmu sendiri. Masuklah bahteranya, ikuti saja dia. Maka kapalmu yang beserta Rasulmu itu akan mengantarkanmu pada
kehidupan yang lebih baik lagi. Jangan berpikir pendek. Pikirlah masa depanmu, keluargamu, anak istrimu. Jangan kau hanya berpikir nalur insting cari makan saja. Inilah gambaran dunia sekarang ya. Dan inilah masa manusia-manusianya. Kalau kau misalkan kerja di orang, kerja masuk jam 8. Pulangnya jam berapa? Jam 5. Berangkat kerja jam 6. Nyampe rumah jam 8. Kayak gitu. Itu baru waktunya. Lah pikirannya, kalau ada pekerjaan, di rumah pun dipikirin. Betul nggak? Kalau ada tanggungan, di rumah pun kebayang-bayang. Kapan kau menyembah Tuhanmu? Kapan kau ingat Tuhanmu? Kau telah kehilangan waktu-waktu efektifmu. Hanya untuk mengejar dunia yang nggak jelas itu. Kau nggak bisa berpikir, nggak bisa menentukan masa depan, nggak bisa libur, nggak bisa datang wirid, nggak bisa suluk. Keluar saja dari itu. Atau keluar saja dari tarekat. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Kecuali pekerjaanmu itu bisa kau pakai suluk. Diizinkan oleh gurumu, diridhoi. Dan ikut membantu perjuanganmu di sekolah ini. Misalkan untuk bisa jadi lahan dakwah. Untuk mengajak orang. Ataupun tidak mengikat kebebasanmu dalam beribadah. Gak masalah. Tapi jika kau terbeli waktumu, pikiranmu, tenagamu, keringatmu, buat apa kau teruskan? Kalau itu membuatmu celaka dunia dan akhirat, kenapa kau ikutin? Itulah si Dajjal di akhir zaman ya. Dajjal menyihirnya bukan simsalabim atagrab abrakadabra, bukan. Menipunya bukan sebagai seorang yang berhidung panjang kayak Pinocchio, bukan ya. Dia memancarkan gelombang alam bawah sadar yang membuat manusia ketergantungan dengan dunia sehingga tidak memakai mata rohaninya. Sehingga yang dia lihat cuma mata jasmani dunia saja. Kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa makan. Kalau aku nggak begini, aku nggak bisa begini. Aku harus begitu karena harus begitu. Berarti kau telah mendewakan pekerjaanmu dan bosmu. Bukan lagi menyembah Allah. Karena takutmu bukan pada Allah lagi, tapi takut pada bosmu. Rizkimu bukan dari Allah lagi, tapi dari bosmu. Kau terikat dengan sistem bosmu dan bukan dengan sistem Tuhanmu. Jamaah Talim Ma'rifat dimanapun berada, rahimakumullah. Yang masih sadar, lompat segera ya. Ini kapal sudah mau tenggelam ya. Dunia sudah mau tenggelam ya. Segeralah keluar dari penjara duniamu. Dan segeralah berjuang berabdi berbakti di jalan ini ya. Jadi jangan takut ya. Walaupun kau menderita luar biasa ya. Kenapa? Adaptasi di awal itu sangat sulit. Bisa jadi kau dicerai sama istrimu. Dipecat dari pekerjaanmu. Lontang-lantung gak bisa makan, gak jelas hidupmu. Tapi itu pun sebenarnya tidak selamanya. Tuhan gak membuat ujian terus-menerus ya. Ujian itu dikerjakan, dilewati. Asal kau beserta dengan gurumu, kan tujuan itu bisa dilewati. Karena gurumu telah lewati ujian itu sebelumnya. Maka tinggal tanya, gimana cara saya menghadapi ujian A ini, guru? Oh, aku sudah lewat. Kau lompatlah. Terus ke depan ketemu ujian lagi. Guru, kalau ujian B gimana? Wah, aku sudah lewat. Miringlah sedikit. Nggak kena itu. Lanjut lagi ketemu ujian C. Guru sudah lewat ini. Sudah. Merangkaklah. Tapi tetap maju. Demikian juga D. Diam, jangan berisik sementara waktu. Lari cepat. Dan sebagainya. Itulah kenapa kau harus punya Rasul di dunia ini. Karena Rasulmu bisa menunjukkan jalan dan caranya agar kau bisa lolos dari ujian kehidupan. Rasulmu adalah penanggung jawab dirimu di hadapan Allah.
Makanya Allah pun menyuruh manusia beriman untuk sholawat akan Rasulnya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat pun bersolawat akan Rasul. Dan hei orang-orang beriman, salawat jugalah akan Rasul. Zaman ini telah rusak ya. Banyak orang cerita agama, bacot agama. Cerita makrifat, makrepot, makerot, tauhid, hakikat, tarekat, kebatinan, spiritual, kerohanian, tasawuf, sufi, dan sebagainya. Omong kosong semua. Karena mereka ternyata tidak bisa menjelaskan mana wujudnya Allah di dunia ini. Mana kesaksian dalam syahadatmu. Paling dasar gak ngerti kenapa mereka cuma cerita itu ya. Maka kau akan disesatkan dan orang-orang seperti itu. Ulama-ulama, Kiai Ustadz Gus Buya Habib yang cerita makrifat, hakikat, tarekat. Tapi tidak di jalan lurus siratal mustaqim. Yang tidak ketemu wasilah, semua pun pasti akan sesat. Itulah orang yang bisa cerita tapi tidak bisa menunjukkan. Itulah ulama yang dia pun sesat. Dan dia pun akan menyesatkanmu juga. Mencari ulama di akhir zaman yang warasatul anbiya sangat sulit. Yang kata Nabi, jika kau ketemu itu, dekatilah, merangkaklah ya. Walaupun kau nggak punya kaki dan nggak punya tangan sekalipun. Itu sangat sulit ketemu dengan wali yang mursyida. Ibarat mencari jarum di tengah padang pasir. Sulit. Tetapi bagi yang ketemu, berpeganglah kuat-kuat. Karena zaman ini adalah zaman turbulensi besar-besaran. Walaupun kau telah ketemu, tapi kalau peganganmu nggak kuat-kuat, maka kau akan ketemu turbulensi dan putaran tinggi, kau akan terlepas ya. Karena gaya sentripetal, sentrifugal ya. Jadi nggak ada pilihan. Jadi pegang kuat-kuat gurumu. Tanpa pamrih, tanpa berpikir. Ibarat kau mayit di samping walinya. Tanpa ada hak yang adalah kewajibanmu kepada gurumu. Tanpa memilih apa yang diperintah gurumu, kerjakan saja. Karena ada rahasia di situ. Yang akalmu pun nggak mungkin bisa menjangkaunya. Kau kerjakan saja, kau baru akan ketemu pengetahuan di baliknya. Kau akan mengerti kenapa kau disuruh begitu. Kau akan mengerti kenapa kau disuruh begini. Itu ada rahasia yang tidak bisa dibaca oleh pandangan kasat mata orang-orang. Habis ini saya akan ke Lamongan dan bersiap akan ke Kendari, Makassar, dan Papua Manokwari. Alhamdulillah dakwah kita membesar di mana-mana. Walaupun musuhnya di mana-mana. Tapi tidak satu pun yang menggugurkan, membantah uraian ilmiah taklim ma'rifat. Tanda-tanda kemenangan besar di akhir zaman sudah muncul. Walaupun sendirian dimusuhi banyak orang, nggak ada yang mampu menjawab, membantah, mengkonfrontir. Karena ini sangat ilmiah tinggi dan dimensinya sangat tinggi. Mudah-mudahan ada gambaran terang bagi semua orang yang mencari di manakah alamat akan guru, wali, mursyida. Mudah-mudahan ada gambaran terang siapakah pewaris Rasulullah di zaman ini. Itu bukan saya, tapi itu adalah guru saya. Saya hanyalah muridnya saja. Saya menyampaikan ini di ilmu di dunia, maka saya hanyalah guru dunia yang menyampaikan secara terbuka ya. Berarti saya adalah guru jasmani. Sedang guru rohani adalah mursyid itu sendiri. Ayahanda guru. Sekali lagi ya, segeralah keluar ya. Karena kapal ini akan tenggelam. Jika kau nggak cepat keluar, maka nasib akan seperti Fir'aun. Walaupun dia sempat mau bertobat, tapi sudah
terlambat. Belajarlah dari pengalaman orang lain, dari sejarah, dari apa-apa yang telah kau lalui, kau alami. Jangan kembali kepada yang bisa menjauhkanmu akan Allah. Yang penting Allah dan Rasul-Nya. Itulah ibadah. Karena manusia dan jin diciptakan hanya untuk ibadah dan menyembah. Dan kau telah melewati rukun syaratnya. Jangan berbalik membelakangi Allah dan gurumu. Karena di ayat di dalam Quran, dan apabila kau tidak ikut berjuang sungguh-sungguh di jalan ini, maka Allah akan gantikan kaummu dengan kaum yang lain. Dan sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Gak sulit Allah menggantimu dengan orang lain. Gak sulit Allah merubah nasibmu yang selama ini kau ada di jalan ini, dicampakkan keluar, di luar kandang, dicampakkan ke neraka kembali. Memang ini gak enak, sudah saya bilang dari awal. Hanya orang-orang siap masuk neraka, yang mau berkorban, berabdi, berbakti, yang siap mengalami penderitaan luar biasa, yang tanpa pamrih, yang hanya mencari Allah dan ridhonya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka malubi. Karena hadirnya Allah adalah saat kau nol di saluran gelombang mutlak ini. Kau akan dinolkan dari cinta akan hartamu, egomu, perasaanmu, latar belakangmu. Semua kemelekatanmu di dunia ini akan dihabisi menjadi nol. Itulah kenapa kau merasakan sakit derita luar biasa. Karena yang sakit itu sebetulnya adalah nafsumu sendiri. Asal kau membebaskan diri dari positif negatif, benar salah, hal haram, maka kau akan ketemu di nol. Dan di balik nol itulah ada Tuhanmu. Tapi kalau kau masih berpikir baik, buruk, benar, salah, positif, negatif, benar, dan hal haram, maka sampai kapanpun nggak ada nol dan nggak ada mutlak. Kau mencari mutlak alamatnya di nol. Jangan di positif, jangan pula di negatif. Iblis dulu ada di suatu kondisi yang sangat positif. Di mana iblis adalah jenderalnya para malaikat. Dan sekarang iblis ada di kondisi sangat negatif menjadi iblis. Maka sebetulnya positif negatif pun sebetulnya iblis. Hanya nol dan mutlak, itu saja. Hanya la ilaha dan illallah saja. Itulah sekolah ini ya. Jangan manja. Kau hanya patuh saja di sini. Memang patuh nggak enak karena patuhnya dibakar. Patuh ditempa. Besi pun mau dibikin pisau, dibakar, ditempa. Dipukul-pukul, bakar lagi, tempa lagi, sebagainya. Itulah gambaran manusia akan dirubah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebar luaskan, sampaikan, edarkan, kabarkan. Inilah kunci kita, gambaran kita lolos daripada turbulensi akhir zaman. Inilah zaman kolo bendu, zaman gelap gulita, zaman pancaroba. Kalau kau nggak lolos, maka kau akan mati tenggelam saat seluruh yang gelap akan dihabisi oleh Allah Ta'ala. Karena zaman gelap itulah akan muncul matahari. Dan gelap itu akan hilang jika didatangkan mataharinya. Matahari bersinar, maka gelap akan hilang, itu otomatis. Demikian juga, semua yang melekat dengan dunia akan hilang. Karena akan diganti dengan orang-orang yang lain, sistem yang lain. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.